Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya. Oke, hari ini saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Karena saya nggak terlalu ada waktu untuk mengetik di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini banyak ada pertanyaan ya. Kenapa sawit saya ini sabat ya teman-teman? Ada yang mengatakan aku kalau jadi tukang panennya nggak mau kalau sawitnya sabat seperti ini. Nah, ini alasannya ya teman-teman. Kenapa saya bikin sawit saya ini seperti sabat seperti ini ya teman-teman. Nah, itu yang pertama adalah untuk menjaga kelembapan tanah ya teman-teman. Agar kondisi tanah ini tetap lembab dan humusnya itu masih ada ya teman-teman. Jika teman-teman semprot, ya saya dulu pernah waktu pertama-pertama saya punya sawit ini umurnya 10 tahun ya. 8 tahun ya teman-teman, 8 tahun waktu itu. Saya punyanya cuma satu lahan ini ya teman-teman. Cuma ini aja punya satu lahan. Jadinya saya semprot terus. Saya heran, saya itu mupuknya 3 kali dalam setahun ya. 3 kali dalam setahun saya mupuk. Tetapi hasilnya tidak sesuai ya teman-teman. Tidak sesuai. Lama saya sampai 1 tahun. Sekalinya saya tahu, oh ini penyebabnya. Karena terlalu seringnya saya melakukan penyemprotan. Mana waktu itu saya melakukan penyemprotannya menggunakan racun sistemik ya. Atau sejenis Roundup lah. Pokoknya obat-obat kuning lah ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi istilahnya tanah ini jadi keras. Nah seperti itu. Mobil pun bisa jalan. Ini kalau yang berumput gini mobil nggak bisa jalan teman-teman. Karena tanahnya masih gembur dan lembab ya. Nah ini saya contohkan ya. Yang sering disemprot menggunakan sistemik atau karena saya melakukan penyemprotan itu 1 kali 1 tahun saja ya teman-teman. Karena tadi itu sebabnya saya menjaga kelembapan dari si tanah. Nah ini contoh ya teman-teman. Nah ini sering saya semprot karena ini memang jalur mobil untuk masuk ngambil buah. Nah ini teman-teman lihat ya. Nah keras kan tanahnya. Nah, keras sekali. Ini si akar sawit nggak bisa menembus kalau keras seperti. Coba teman-teman bandingkan yang banyak rumputnya nggak pernah disemprot 1 kali setahun. Nah ini padahal musim panas ya. Ini saya sangat empuk sekali tanahnya teman-teman. Sangat empuk sekali. Tapi di sini saya teman-teman, saya ndak apa istilahnya ya. Kita taruh parang dulu ya. Istilahnya seperti ini. Saya nggak mengajak teman-teman mengikuti cara saya ini. Cuma saya memberi atau membuat perbandingan buat teman-teman semua ya. Membuat perbandingan buat teman-teman semua. Perawatan sawit saya dengan perawatan sawit teman-teman. Silahkan banding saja. Nah rezeki itu masing-masing ya teman-teman ya. Nah untuk buah. Oke kita zoom dulu. Mungkin tidak percaya untuk buah. Tetap stabil teman-teman. Walaupun. Nih. Lagi. Nih. Ya. Ada buahnya nih. Untuk buah ya. Oke kita cari dulu ya. Untuk buah sendiri ya. Mungkin teman-teman tidak percaya nanti. Kalau buahnya nah. Nih sayangnya sudah tinggi-tinggi nih. Nih. Buahnya seperti ini. Nah, itu dia teman-teman. Dia tetap stabil. Nah, kalau rumput-rumput keras ini saya tebas ya rumput kerasnya yang keras seperti ini masih belum saya potong ini, ketinggalan ini. Nah, ini seperti ini. Saya potong. Saya ini menebas ya, teman-teman. Saya katakan dulu kayu yang tahan semprot nanti setelah 1 tahun ini tidak lama sih. Tapi kalau kena kemarau ini kayaknya kemarau ya, teman-teman. Tempat saya ini mulai masuk ke musim kemarau. Sudah hampir 2 minggu sudah panas ya, 2 minggu. 2 minggu. Kayaknya saya untuk tahun ini nggak nyemprot kalau untuk di lokasi gunung. Kalau lokasi saya yang satunya di rawa, saya semprot teman-teman. Karena rawa ini tidak terlalu ngepek dengan keadaan atau disemprot ya teman-teman, tidak terlalu ngepek dia. Nggak terlalu ngepek. Kalau di gunung ini sangat terasa sekali ya teman-teman. Kalau kita nyemprot itu, jadi keras tanahnya seperti ini. Nah, kalau tidak disemprot ya bedakan saja. Ya ini terserah teman-teman ya kalau mengikuti. Biasanya yang bermasalah itu biasanya kalau
Yang pertama ya bermasalah itu biasanya tukang panennya biasanya komplain kalau sahabat seperti ini, katanya susah untuk nyari brondolnya. Nah itu kalau untuk anak buah saya sendiri, anggota panen kita sendiri nggak terlalu komplain ya teman-teman untuk keadaan sawit seperti ini, karena mereka ada tim khusus untuk mencari brondol dan untuk menurunkan dan melangsir beda sendiri orangnya ya. Mungkin teman-teman sering nonton di video YouTube saya yang sebelum-belumnya ya, sebelum ini ya. Itulah pemungut brondolnya para ibu-ibu ya. Alhamdulillah mereka sangat terbantu sekali, sangat telaten sekali ya teman-teman. Dan gaji mereka sama. Kita hitung per tonase juga ya. Untuk pemungut brondolnya kita nggak ada beda-bedakan, semua sama. Memang untuk tenaga kerja saya memang semuanya sudah ya berusia lah. Makanya kalau panen tuh sedikit lambat untuk lokasi sawit yang tua seperti ini ya teman-teman ya. Ya, tapi alhamdulillah kita masih bisa menggaji mereka ya. Mereka tinggal turun jatuh langsir ke TPH itu aja. Yang untuk muat buahnya kita sendiri ya. Karena kalau untuk nyuruh orang untuk muat buah ini kita tidak ada kerjaan juga ya teman-teman. Saya nggak senang kalau hidup saya itu menganggur ya asli. Walaupun saya punya sawit, saya itu nggak mau nganggur. Nah contoh seperti ini. Seharusnya ini saya kalau gaji orang ya untuk menebas pohon kayu-kayu keras seperti ini, tapi saya enggak karena saya mau cari keringat ya teman-teman. Nah sudah kebiasaan bekerja teman-teman, karena awalnya saya punya sawit ini cuma satu. Wah sulit sekali untuk mendapatkan atau membuka lahan baru ya teman-teman, karena kita kalau punya 3 hektar atau 2 hektar, 1 hektar itu cuma cukup untuk makan ya teman-teman. Kita nggak bisa beli-beli, untuk nyokolahin anak pun kita harus cari-cari ke yang lain. Makanya kita setiap tahun itu kalau perlu kita bisa nambah, atau dalam 5 tahun ya teman-teman, dalam 5 tahun kita harus bisa menambah 1 lahan ya teman-teman. Nah seperti itu, agar kita itu untuk potensi berikutnya sawit ini istilahnya, nah seperti punya saya ini sawitnya sudah tua, ini punya saya masih ada yang muda. Nanti ini tahun ini saya mau nanam rencananya teman-teman sekitar ya 300 pohon 2 hektar. Kita dapatnya cuma 2 hektar kayaknya. Mudah-mudahan ya bisa tembus 500 sih. Mudah-mudahan ya teman-teman. Nah ini seperti ini kondisi sawit kita situ ini. Memang banyak komen-komen yang ya jadi ya situasinya. Tetapi alhamdulillah ini lokasi 3 hektar sawit tua ya teman-teman. Pemupukan jarang, seharusnya ini pemupukan 3 kali setahun ya. Seharusnya untuk sawit tua ini sebenarnya harus 3 kali atau 2 kali setahun, karena sawit tua ini sangat boros pupuk teman-teman. Itu apapun sawitnya, ini terserah percaya atau enggak ya terserah, seperti itu. Ini kalau pupuknya bagus 3 kali setahun nih, subur-subur ini kita lihat kuning-kuning, karena sekali aja 1 tahun kita menghemat biaya. Karena pupuk sangat mahal sekali. Pupuk nggak langka sih kalau non subsidi. Yang langka itu subsidi saja sekarang. Seperti itu. Sekarang yang non subsidi banyak teman-teman, tetapi harus pintar-pintar memilih. Karena banyak sekali pupuk itu yang palsu ya. Sangat sekali, banyak sekali yang palsu. Banyak urea April sendiri. Kalau terkena yang palsu tidak kelihatan di sawit, tidak ada hijau-hijau sama sekali. Tidak ada mati rumputnya sekali, ada. Yang kayaknya garam aja dia, kita nggak tahu. Nah, hanya hati-hati dalam pemilihan pupuk teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja penjelasan kita. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya teman-teman. Nah untuk perawatan kita seperti ini, kita memang menggunakan sistem Songgo 1. Kita biasanya kita turun buah turun pelepah, karena kita pemupukan cuma 1 kali setahun. Itu dia untuk menghemat biaya. Seperti itu. Kalau kita nggak menghemat biaya, nanti kita nggak bisa nambah lahan atau beli mobil, nyekolahin anak. Nah seperti itu. Mungkin ada yang setuju, ya silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.